Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk memperbanyak ilmu. Berjumpa lagi bersama saya Eka Kartikawati di channel YouTube KHK. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang transportasi zat pada membran sel. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan sel beserta struktur dan fungsinya. Salah satu komponen yang utama pada sel adalah membran sel dan fungsinya sebagai transportasi zat. Dan bagaimana transportasi zat pada membran sel? Yuk kita simak video ini sampai dengan selesai. Pertama kali membran sel itu terlihat pada tahun 1950-an. Menggunakan mikroskop elektron dan mengisolasi sel darah merah yang dianalisis secara kimiawi ternyata tersusun oleh lipid dan protein. Kemudian 10 tahun setelah itu Egortel dan Grendel pada tahun 1925 mereka meneliti dan menghasilkan bahwa membran itu berupa struktur yang membatasi sel yang tersusun oleh kompartemen antara hidrofilik bagian kepalanya dan hidrofobik bagian ekornya seperti ini. Yang disebutnya adalah lapisan ganda atau lapisan bilayer. Nah, ini yang tadi ya disebut atau yang bersifat hidrofilik itu bagian kepalanya. Hidrofilik itu dia tidak takut air, sebutnya seperti itu ya. Sedangkan bagian ekornya, ini ekornya, itu bersifatnya nonpolar dan sifatnya merupakan hidrofobik, dia takut air. Nah, ini kalau lapisannya hanya tunggal seperti ini ya. Nah, jadi bagian kepala polar, kemudian di bagian ekor. Nah, kalau disebut tadi lapisan ganda, jadi seperti ini. Lapisannya terdiri lapisan ganda atau lapisan bilayer. Selanjutnya, pada tahun 1935 oleh Davsan dan Danieli, ini disebutnya adalah model roti lapis atau sandwich. Jadi lapisan ganda fosfolipid itu di antara lapisan protein dan protein-protein tersebut membentuk seperti saluran yang berfungsi sebagai akses transportasi zat terlarut. Jadi ini tadi lapisan bilayernya, kemudian menurut Davsan Daniel itu ada lapisan-lapisan protein yang membentuk sehingga terbentuk seperti nantinya akan ada saluran seperti ini. Dan saluran ini nantinya dapat berfungsi sebagai akses transportasi zat terlarut untuk keluar masuknya sel, sehingga disebut sebagai transportasi tadi ya. Dan model yang ketiga yaitu model mosaik cair atau fluid mosaik oleh Singer dan Nicholson pada 1972. Suatu membran mosaik yang lapisannya bersifat fluid dan yang terdiri dari beberapa protein yang dapat bergerak pada lapisan ganda atau lapisan bilayer. Jadi ini sudah kompleks beberapa protein di dalamnya sehingga dapat menggerakkan bagian-bagian lapisan bilayer ini ya. Nah, itu model membran menurut peneliti-peneliti ya. Nah, ini adalah gambar struktur membran sel. Jadi ini adalah fosfolipid. Kalau dilihat dari tunggalnya ya, bentuknya tadi bagian kepala hidrofilik, suka air sehingga dia berada di bagian atas atau di bagian lapisan atas bawahnya ya. Sedangkan hidrofobik takut air, maka dia akan seperti ini bentuknya, saling membelakangi ya, antara ekor-ekornya. Dan ini tadi ya sudah disebutkan merupakan lapisan bilayer atau lapisan ganda
Kalau kita melihat struktur membran sel ini secara kompleks, maka akan terlihat ada beberapa struktur yang tergabung di dalamnya gitu. Yaitu selain fosfolipid itu sendiri, di sini ada protein-protein. Nah, ini ada protein, ini yang dinamakan protein integral karena dia proteinnya masuk tertanam pada fosfolipid. Kemudian ada protein transport ya, karena di sini ada salurannya yang untuk nanti keluar masuknya zat. Di sini juga ada kolesterol, yaitu termasuk bagian dari lipid ya, jenis lipid. Kemudian ada protein periferal. Nah, ini berbeda dengan integral. Kalau integral dia tertanam, kalau periferal dia hanya bagian tepinya saja. Jadi protein yang berada di tepi ya. Kemudian juga ada di sini ada karbohidrat. Nah, ini kita lihat di sini, ini rantai karbohidrat ya. Ini juga rantai karbohidrat, tapi disebutnya sudah merupakan glikoprotein. Kenapa glikoprotein? Karena glikonya itu dari glukosa yang merupakan dari karbohidrat, sedangkan proteinnya ini ya. Jadi ketika karbohidrat menempel dengan protein, maka disebutnya adalah glikoprotein. Sedangkan ini glikolipid, karena proteinnya, rantai protein ini atau glukosa ini, itu dari glukosa ya. Kemudian di sini menempelnya pada lipid, makanya glikolipid. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan strukturnya dari membran sel itu sendiri tersusun atas protein, kemudian lipid, dan juga karbohidrat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana transportasi zat melalui membran sel. Jadi ada terdiri dari dua. Yang pertama ada proses aktif dan kemudian proses pasif. Kalau proses aktif itu karena pada proses tersebut membutuhkan suatu energi ya. Jadi membutuhkan energi untuk menggerakkan zat terlarut untuk melawan gradiennya. Sedangkan pada proses pasif ini transportnya itu tidak menggunakan energi. Dalam proses aktif yang menggunakan energi itu ada endositosis dan eksositosis. Kemudian juga ada transport aktif antara pompa ion Na dan K. Kemudian untuk proses pasif itu terdiri dari difusi, fasilitasi, dan osmosis. Sekarang kita lihat ke proses pasif dulu ya, yang tidak membutuhkan energi pada saat transportasi melintasi membrannya. Yang pertama itu adalah difusi. Nah, pengertian difusi itu adalah perpindahan molekul zat terlarut. Perlu diingat ya yang saya warnai ini. Perpindahan molekul zat terlarut dari medium dengan konsentrasi tinggi ke medium konsentrasi rendah. Jadi yang bergerak itu adalah zat terlarutnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Konsentrasi tinggi itu bisa dikatakan bentuknya itu adalah pekat ya. Pekat karena banyak molekul atau zat terlarutnya dibanding zat pelarutnya. Seperti itu ya. Kalau konsentrasi rendah kebalikannya saja. Jadi yang banyaknya itu adalah pelarutnya. Nah, kemudian tanpa melewati selaput permeabel. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini kalian lihat di bagian ini ya, kiri. Di sini ini yang merah itu adalah sugar molecule atau gula ya. Gula itu berarti merupakan zat terlarut. Sedangkan yang biru ini adalah airnya, berarti zat pelarut. Nah, konsentrasi ini adalah konsentrasi tinggi karena banyak zat terlarutnya atau gulanya. Sehingga keadaannya itu adalah pekat ya.
sangat pekat. Nah, ini berarti adalah konsentrasi tinggi. Kemudian tadi difusi itu adalah yang akan bergerak adalah zat terlarutnya. Zat terlarutnya berarti yang akan bergerak adalah gulanya. Dia akan bergerak ke konsentrasi yang rendah, konsentrasi yang pelarutnya atau airnya itu banyak atau encer ya. Kalau rendah itu encer. Makanya di sini yang akan bergerak adalah zat terlarutnya, yaitu gula. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi seimbang gitu. Nah ini kalau kalian melihat proses difusi itu bisa terjadi seperti ini juga. Jadi lama-lama seimbang ya. Itu difusi. Selanjutnya di difusi itu ada terfasilitasi dan juga terfasilitasi ini ada saluran protein dan protein pembawa. Artinya terfasilitasi itu difasilitasi oleh suatu protein. Jadi saluran protein ini nantinya akan dilalui oleh molekul air atau zat-zat yang memang terlarut secara spesifik, bisa langsung masuk ke atau melalui saluran protein ini. Sedangkan difusi dipermudah dengan protein pembawa. Ini nantinya protein pembawa, ini protein pembawanya ya. Protein pembawanya ini akan berubah-ubah bentuk sehingga menggerakkan zat terlarut untuk menyeberangi membran saat terjadinya perubahan bentuk seperti ini. Tapi yang sesuai dengan bentuk dari protein pembawanya ya, maka akan bisa masuk ke dalam membran sel. Nah, transport pasif yang kedua itu adalah osmosis. Lihat artinya osmosis itu adalah perpindahan zat pelarut. Perlu diingat ya, kalau yang difusi tadi zat terlarut. Kalau osmosis adalah perpindahan zat pelarut dari konsentrasi rendah ke medium konsentrasi tinggi melalui selaput permeabel. Jadi ini kebalikannya kalau konsentrasinya, tapi perlu diingat juga yang berpindah di osmosis itu adalah zat pelarutnya. Kita lihat di sini. Nah, pergerakan osmosis ini maka akan terjadinya seperti ini. Bagian kiri ini adalah konsentrasi rendah. Karena apa? Karena dia encer. Di sini kan banyak airnya ya, justru air semua di sini ya. Tidak ada zat terlarutnya atau gulanya. Sedangkan di bagian kanannya ini konsentrasinya adalah tinggi karena konsentrasi atau zat terlarutnya di bagian kanan ini banyak sehingga dia akan pekat ya. Jadi yang kiri ini cair, yang kanan ini pekat. Maka di osmosis itu adalah tadi airnya itu dia akan masuk melalui selaput permeabel ke konsentrasi yang tinggi. Maka hasilnya di bagian kanan ini akhirnya dia akan biasanya akan terlihat perbedaan tinggi airnya ya, yang dari semula sampai terjadinya osmosis. Nah, kemudian ada beberapa macam osmosis yang bisa dilakukan percobaannya. Di sini ada sel darah yang akan dimasukkan ke 3 larutan yang berbeda. Yang pertama ada hipertonik. Nah, ketika sel darah ini dimasukkan ke larutan yang hipertonik, maka akan terjadi pengkerutan ya. Sedangkan jika di hipotonik, ini airnya yang akan masuk ke dalam sel, kemudian menggembung atau membesar dan hingga pecah ya atau lisis. Selanjutnya, jika sel darah dimasukkan ke larutan yang isotonik, artinya seimbang, dia tidak akan terjadi apa-apa gitu ya, masih tetap sama. Nah, kita lihat sekali lagi, ini hipertonik. Air yang di dalam sel darah itu akan keluar sehingga terjadi pengkerutan. Kalau dimasukkan hipotonik, justru air dalam larutan hipotonik ini akan masuk ke dalam selnya, sehingga sel darahnya akan
menggembung dan pecah ya, lisis. Kalau ini isotonik. Ya, seperti itu. Ini tadi kalau selnya sudah terjadi tadi ya pengkerutan, kemudian ini tetap seimbang. Kalau ini terjadi lisis atau airnya masuk ke dalam sel, kemudian selnya akan pecah karena tidak bisa menampung air yang banyak masuk ke dalam sel ini. Coba kalian diingat-ingat kira-kira ini apa namanya, atau di larutan apa kalau terjadi proses selnya ini menjadi mengkerut. Ya, sudah dipikirkan jawabannya? Nah, silakan. Apakah benar jawabannya? Nah, ini adalah hipertonik ya. Ketika sel itu dimasukkan ke larutan hipertonik. Kalau ini isotonik, dan yang lisis atau pecah ini adalah jika sel darah dimasukkan ke hipotonik. Namanya adalah krenasi, sedangkan yang ini adalah hemolisis. Dan bagian ini atau bagian atas ini jika osmosis ini terjadi pada sel hewan, sedangkan pada bagian bawah ini jika terjadi pada sel tumbuhan. Jika sel pada tumbuhan dimasukkan ke larutan hipertonik akan mengkerut juga sama, cuma namanya beda ya. Kalau di hewan itu krenasi, kalau di tumbuhan itu plasmolisis. Kemudian kalau isotonik tetap isotonik ya. Ini kalau di larutan hipotonik untuk sel hewan namanya hemolisis, kalau di tumbuhan namanya turgid. Selanjutnya yaitu transport aktif. Transport aktif itu tadi sudah dijelaskan di awal bahwa transport aktif itu menggunakan energi untuk menggerakkan zat terlarut melawan gradiennya. Jadi di sini transportnya itu ada pergerakan yang untuk menggerakkan zat terlarutnya pada saat melawan gradiennya yang berbeda. Dan pada transport aktif ini, kebutuhan energi dalam transport aktif ini juga terjadinya protein membran spesifik untuk menggunakan energi, dan biasanya itu dalam bentuk ATP ya, sebagai kinerja dari transport aktif tersebut. Kita lihat bagaimana prosesnya. Di sini ada sebuah sel ya, ini adalah bagian membran selnya, dan ini adalah merupakan protein-protein yang nantinya untuk mentransfer dari zat, atau kalau di sini zat yang akan masuk itu adalah Na dan K ya. Kita lihat yang pertama adalah adanya ikatan Na+ di sitoplasma ini ya, dengan protein. Ini adalah proteinnya, jadi ada ikatan Na+ di sitoplasma dengan protein dan merangsang fosforilasi oleh ATP. Jadi ketika Na ini menempel di bagian protein, maka akan terjadinya fosforilasi ATP-nya. Nah, fosforilasinya seperti ini. Ini ATP ini energi ya, tadi yang dibutuhkan untuk transport aktif. Fosforilasi ini nantinya menyebabkan akan menempel di sini dan akan menyebabkan protein ini berubah bentuk. Berubah bentuk yang tadinya terbuka ke bagian sitoplasma atau bagian dalam sel, maka akan terbentuk berbeda membuka ke arah luar. Kalau sudah berubah bentuk seperti ini, membuka ke arah luar sel, sehingga Na-nya ini akan dilepaskan keluar sel dan akan diikat K dari luar sel. Nah, jadi ikatan K+ ini juga akan merangsang si fosfat yang tadinya menempel kan di sini ya, fosfatnya. Ini akan merangsang fosfat untuk mengembalikan bentuk dari protein ini kembali ke bentuk semula. Artinya yang tadi terbuka keluar,
Sekarang proteinnya akan terbuka ke dalam akibat rangsangan dari ikatan K yang merangsang fosfat ini untuk lepas dari protein ya. Sehingga bentuknya akan seperti ini, dan kalau sudah berbentuk seperti ini atau proteinnya membuka ke arah dalam, itu artinya K-nya akan dilepas ke bagian dalam sel atau sitoplasma. Nah, kemudian siklus ini berulang terus-menerus. Seperti itu ya. Selanjutnya, transfer aktif itu melibatkan 3 protein pembawa. Yang pertama ada unipor. Unipor itu adalah ketika protein pembawa itu mentransfer satu substansi pada arah yang sama. Kemudian ada simpor. Simpor itu adalah pada saat protein pembawa mentransfer 2 substansi yang berbeda pada arah yang sama. Sedangkan antipor ketika protein pembawa itu mentransfer 2 substansi berbeda pada arah yang berlawanan. Jadi ini sama-sama berbeda ya, substansinya berbeda dan arahnya juga berbeda. Transfer aktif yang terakhir yaitu transfer aktif untuk molekul-molekul yang besar, yaitu ada 2, ada eksositosis dan endositosis. Kita yang ke pertama dulu, yaitu eksositosis adalah vesikula bergabung dengan membran plasma dan melepaskan isinya keluar sel. Jadi kalau dilihat dari gambar ini adalah bagian luar sel dan ini ada bagian dalam. Di bagian dalam ini nantinya ada vesikula yang memang sudah bergabung dan kemudian di sini dengan membran plasma ya, bergabung dengan membran plasma dan kemudian akan melepaskan isinya keluar sel. Itu artinya eksositosis. Sedangkan endositosis ini kebalikannya saja. Jadi reseptor membran menerima molekul atau partikel dari membran sel, kemudian membentuk vesikula masuk ke dalam. Nah, ini bagian luarnya, kemudian masuk ke bagian dalam seperti ini. Nanti akan membentuk vesikula. Dan ada terdiri dari 2 macam untuk endositosis ini. Yang pertama adalah fagositosis. Fagositosis itu berupa padatan. Artinya yang masuk ke dalam sel itu berupa padatan. Atau disebutnya ini memakan ya. Kalau pinosis, tosis itu adalah berbentuk cairan. Sehingga disebutnya nama lainnya adalah meminum. Nah, ini tadi untuk perbedaan antara eksositosis dan endositosis. Jadi kalau ekso bagian partikel zatnya itu keluar sel. Kalau endo masuk ke dalam. Seperti itu ya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang transportasi pada membran sel. Terima kasih untuk partisipasi dan semangat belajarnya hari ini sehingga kalian bisa menyimak video ini sampai dengan selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.